Hai sahabat-sahabatku, jumpa lagi kembali dengan saya Dema dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Harapan saya teman-temanku dimanapun berada saat ini tetap dalam kondisi yang sehat dan sukses dalam mengerjakan apapun. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas satu topik yang menarik ya, yaitu apakah VTube termasuk dalam skema Ponzi ya. Jadi pastikan teman-teman mengikuti video ini sampai selesai sehingga kita akan mengerti. Saat ini saya hanya memberikan gambaran, tapi pada video-video berikutnya saya akan menjelaskan secara detail berapa lama kita menghasilkan di VTube ya, untuk sampai di bintang 2. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel saya juga agar channel saya bisa berkembang dan terus saya semangat memberikan informasi-informasi yang menarik buat teman-teman semua. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan teman-teman. Ponzi sendiri dikenal dengan istilah investasi atau investasi palsu ya. Ini dipopulerkan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920-an. Charles Ponzi adalah seorang yang berkebangsaan Italia ya. Kemudian dia memulai melakukan investasi palsu ya, dengan mengajak para investor-investor untuk menyetor sejumlah uang, kemudian menjanjikan dalam waktu singkat ya. Jadi sistem Ponzi atau skema Ponzi ini, keuntungan yang didapatkan adalah uang yang di-store oleh orang-orang berikutnya atau member-member baru, kemudian menutupi atau membayarkan member-member lama ya. Jadi tidak ada usaha real yang dikerjakan, tetapi hanya perputaran uang saja ya. Nah, kemudian apakah VTube juga sama dengan skema Ponzi ini? Teman-teman, banyak orang di luar sana mengatakan bahwa VTube itu adalah skema Ponzi. Jujur, sebelum saya join di VTube, saya juga adalah orang yang berhati-hati, sangat berhati-hati, karena ya pengalaman-pengalaman yang kita kerjakan atau yang kita alami yang membuat kita berhati-hati. Tetapi buat saya pribadi, ketika ada peluang-peluang seperti itu, kita tidak harus langsung untuk menolak. Kita harus mempelajari dulu ya, seperti apa atau marketing plan daripada perusahaan-perusahaan tersebut ya. Jadi kalau di VTube sendiri teman-teman, kita melihat di sini bahwa untuk mendapatkan keuntungan di VTube itu prosesnya sangat lama ya. Kemudian untuk kita mengumpulkan viewpoint itu butuh proses yang sangat panjang. Kalau kita main tunggal di sini ya, atau tidak merekrut orang, maka perharinya kita harus mengumpulkan viewpoint 0,3. Jadi di hari yang ke 34 kita kumpulkan viewpoint sebanyak 10 ya. Jadi setelah 10 viewpoint kita harus melakukan penukaran lagi ya. Di bintang 1, pada video-video saya yang lalu juga saya sudah menjelaskan bahwa di bintang 1 itu kita melakukan penukaran selama 8 kali. Jadi artinya kita harus minus selama 8 kali di bintang 1 ya. Jadi kalau misalnya 0,3 viewpoint per harinya, itu kurang lebih 4.000 sekian yang kita dapatkan ya. Tetapi ingat, kita harus minus selama 8 kali. Jadi 4.000 sekian dibagi 8 kali. Jadi hasil yang kita dapatkan ya hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Nanti pada video berikutnya saya akan coba menghitungkan, tapi ini saya hanya memberikan perbandingan apakah VTube itu skema Ponzi ya. Jadi inilah yang dikerjakan di VTube. Kita mengumpulkan viewpoint itu begitu lama teman-teman. Kemudian uang yang kita dapatkan dari VTube dari mana ya. Jadi orang di luar sana tidak masuk akal bahwa VTube itu kita dibayar dari pengiklan ya. Tetapi kenyataannya memang seperti itu teman-teman. Karena VTube sendiri sampai sekarang itu masih ada aktivitas orang-orang yang memasang iklan di VTube ya. Jadi orang-orang memasang iklan itulah yang membayar itu. Kemudian perusahaan membuat hitungan tersendiri,
kemudian kita dapat bagi hasil, ya. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa VTube ini adalah satu aplikasi, bukan LJK, ya, bukan lembaga jasa keuangan mengumpulkan uang dari member-member seperti yang dilakukan oleh skema Ponzi atau yang sering disebutkan oleh Pak TT itu virus travel, ya. Kalau itu berkedok umroh, ya. Jadi orang-orang yang ingin umroh itu menyetor uang, sejumlah uang, kalau tidak salah sekitar 14 jutaan, ya. Kemudian dijanjikan 1 tahun dia bisa umroh, ikut umroh, ya, dengan uang yang dia sudah setorkan, ya. Jadi kalau di sini kita tidak ada menyetor uang ke perusahaan atau ke pemilik usaha, tetapi di VTube itu adalah murni jual beli, di mana pemilik hanya menyediakan suatu aplikasi, itulah VTube. Dan aplikasi dapat keuntungan dari mana? Ya, perlu kita tahu bahwa orang-orang membuat aplikasi seperti Gojek itu selain mendapatkan keuntungan dari Google, dia juga mendapatkan keuntungan 10% dari aplikasi atau orang-orang menggunakan aplikasi itu, ya. Nah, kita kenal Grab, ya, yang bergerak di bidang transportasi, ya. Jika seorang driver mendapatkan orderan, ya, dan harganya taruhlah 10.000, maka 10% itu untuk aplikasi, ya. Jadi aplikasi itu dapat keuntungan 10% dari pengguna aplikasi, ya. Kemudian keuntungan berikutnya itu kalau aplikasi yang masuk di Play Store, dia dapat keuntungan dari Google. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa VTube itu seperti itu, teman-teman, ya. Jadi kalau di luar sana orang bilang VTube itu skema Ponzi, ya saya melihat di sini dan saya menyampaikan di sini bahwa VTube itu bukan termasuk golongan skema Ponzi, ya. Memang VTube itu merekrut member-member juga, ya. Tetapi VTube justru menyiapkan misi gratis di mana orang bisa memulai usaha atau bisa memulai untuk mengumpulkan view point dari misi gratis itu. Jadi di sini kita tidak mendapatkan atau member-member baru itu tidak membayar sejumlah uang ke perusahaan VTube. Nah, sedangkan skema Ponzi sekali lagi bahwa itu mengambil uang dari member-membernya, ya. Nah, itu sudah masuk ranah daripada OJK. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. VTube itu sekali lagi bahwa VTube adalah murni aplikasi dan orang yang ingin fast track di dalamnya itu adalah orang-orang yang ingin mempercepat profitnya dia, ya. Jadi saya bilang bahwa orang mengumpulkan view point di VTube itu butuh proses lama, ya. Nanti pada video saya berikutnya saya akan coba hitungkan untuk mendapatkan berapa lama kita untuk masuk di bintang 2 ketika tidak merekrut, ya. Kita hanya single player, tidak mengajak orang, berapa lama kita untuk bisa naik ke bintang 2, ya. Jadi video kali ini hanya memberikan perbandingan apakah VTube masuk dalam skema Ponzi atau tidak, ya. Jadi saya sendiri, teman-teman, melihat bahwa VTube itu bukan skema Ponzi sekali lagi, ya. Jadi teman-teman kalau di luar sana yang masih berpikir, masih tawar hati dengan omongan-omongan yang membuat orang bimbang dan ragu, ya, karena itu mereka tidak ngerti tentang VTube. Dia tidak mencoba untuk mempelajari, ya. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-temanku semua dan sukses buat Anda.